Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqdarihil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita berjumpa lagi sama saya Iwan Gunawan dan samping saya Mas Arifin Soleh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam bincang-bincang. Sebelum itu saya ingin mengucapkan dulu pada teman-teman, semoga hari ini diberi kesehatan, murah rezekinya, banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini saya ingin berbincang-bincang lagi sama Mas Arifin. Jadi ada satu permasalahan kalau bisa dibilang kan dia gitu. Jadi suatu hari itu saya itu ada permasalahan, Mas. Dalam permasalahan itu kalau kita sharing sama orang lain kan gitu kan, cuman bilangnya ya sangat enak sekali kalau bilang sabar kan gitu. Yang sabar aja atau gimana lah, banyak yang sekedar menenangkan lah kalau bahasanya. Cuman kalau menurut saya itu kan apa namanya, kurang apa ya, kurang enak didengar lah kalau bahasanya. Jadi sebenarnya Mas, kalau jenengan bisa apa namanya, ini cuman sharing ya, cuman sharing, kalau bisa membahas lah sedikit dalam permasalahan yang kayak gitu atau seperti itulah. Seumpamane kalau curhat terus ada yang bilang sabar yang seperti apa Mas, kan gitu Mas. Kalau kita sabar ya udah sabar kan gitu. Cuman sabar yang sebenarnya itu seperti apa sih yang namanya sabar itu? Jadi poinnya kan arti dari sabar. Nah, iya. Soalnya kan sabar itu kan kadang kita bilang sabar ada batasnya Mas, kan kayak gitu. Ya Pak, paling enggak Mas, mungkin kita kan hidup di masyarakat yang serba macam-macam. Iya. Dari tingkat SDM-nya, pengetahuannya, dan latar pendidikan dan lingkungan. Mungkin yang saya menceritakan, sabar adalah bahasa hiburan. Ketika kita mengalami masalah, sesuatu masalah, kita curhat ke seseorang dan orang itu mengatakan yang sabar, ya minimal adalah obat penenang, Menghibur lah. Nah, istilahnya kan bahasa hiburan. Nomor satu kan menghibur, minimal agak reda lah dari masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi kalau kita benar-benar membicarakan hakikat dari kesabaran itu sebenarnya ya hampir setiap orang tidak bisa menjelaskan itu apa itu sebenarnya sabar. Cuman karena kita membahas kesadaran manusia, mungkin kita akan mengkategorikan beberapa hal untuk mewakili kesabaran. Seperti yang kita bahas, bahasa mudahnya, kita sebagai manusia kan punya tubuh, punya pikiran, punya emosi, punya hati, dan punya ruh atau hidup. Untuk memahami mudahnya kita memahami apa itu sabar. Sabar dalam artian tubuh fisik adalah kita senantiasa memberikan fisik kita makanan, minuman yang menyehatkan. Itu termasuk sabar juga. Nah, ini kategori fisik. Kategori pikiran kita memberi asupan, entah itu informasi, pengetahuan apapun dalam bentuk apapun yang berunsur
menenteramkan pikiran kita, menyelaraskan segala sesuatu menjadi mudah dipahami. Istilahnya kita memberikan asupan untuk pikiran kita adalah sesuatu yang menyenangkan atau menggembirakan. Sabar dalam bentuk emosi, kita memberikan segala sesuatu ke emosi kita, bukan lagi senang gak senang, tapi penuh dengan cinta kasih, saling mencintai, menyayangi. Itu kesabaran dalam emosi. Kemudian kesabaran dalam hati kita sebagai manusia. Satu hal, kita harus selalu memahami bahwa kita semua adalah hamba Tuhan. Kita adalah makhluk Tuhan yang sedang berproses untuk mengenal Tuhan. Ini adalah proses kesabaran dalam hamba hati. Kemudian dalam hidup kita atau ruh kita harus selalu melakukan segala bentuk ritual atau tingkah laku atau apa yang kita lakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini untuk mempermudah kita mengklasifikasikan sabar dalam dimensi kemanusiaan kita. Itu hanya sebuah gambaran untuk mempermudah lah istilahnya. Terus gini Mas, kan ya sekedar hiburan juga kan gitu kan. Kalau kita sudah jauh dari itu kan otomatis kan kita kan bingung lagi lah intinya kan kayak gitu menghadapi permasalahannya. Terus kalau sudah kita melakukan sabar ini kan macam caranya Mas. Jadi dari bentuk apa namanya? Dari visi, pikiran, emosi. Itu kita sudah bisa mengaplikasikan di dalam keseharian kita juga. Ini kategori yang saya bicarakan ini adalah untuk semua manusia. Untuk semua. Dan ini masalah skill yang harus dilatih. Setiap manusia berhak untuk melatih ini semua. Nah, sempurnanya setiap dimensi kemanusiaan kita ini, dari tubuh sampai ke ruh kita, ke hidup kita, mungkin ini yang dinamakan kesabaran mutlak. Dan ini butuh proses panjang, butuh perjuangan. Tidak semudah yang sering diomongkan orang. Iya. Sabar kan gitu. Iya. Jadi itu intinya ya. Terus untuk ke depannya sak terus loh Mas ya. Sak terus iki kan kita sudah melalui tahapan-tahapan itu kan otomatis kan baru bisa menerima kan kita. Baru bisa menerima. Ketika step by step dari tubuh sampai ruh kita melatih terus, melatih dengan kategori-kategori yang saya bicarakan tadi. Otomatis buahnya adalah penerimaan. Kadang kan nerima ini kan ada yang terpaksa kan gitu kan. Ada dengan terpaksa itu kan otomatis kan enggak dengan kesadaran. Jadi nerima yang sesungguhnya itu ya yang seperti apa juga kan. Kita harus punya apa namanya gambaran. Makanya kan saya beri 5 metode cara tadi. Jadi kita harus berjuang sabar dalam versi tubuh sampai ruh tadi harus kita latih Mas. Itu tidak bisa berbuah dengan instan. Itu harus kita melakukan proses setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus apakah gini Mas, kita belajar memproses itu dengan dengan masalah keagamaan atau apalah intinya kayak gitu kan? Itu juga mengarah ke arah sana. Kan kalau keagamaan kan urusannya dengan ruh kita. Sabar dalam hubungannya ruh kita yang ruh kita identik dengan selalu ingin dekat dengan Tuhan. Jadi step by stepnya harus dipahami dulu. Step by step dari kesabaran versi raga. Kita selalu mengupayakan jangan sampai makan minum yang tidak halal kalau agama Islam. Kalau dalam universalnya pastikan apa yang kita makan minum adalah hal yang menyehatkan tubuh. Itu adalah bentuk kesabaran yang paling sederhana atau dasar dari nilai kesabaran tadi, yang memiliki 5 dimensi
kemanusiaan kita. Terus untuk selanjutnya mas, kan kadang-kadang kita juga kalau mendapatkan permasalahan juga kan ada yang mengatakan sabar mas itu ujian, atau apa bahasanya kalau bahasa Jawa nih selain ujian itu cobaan. Nggih. Bahasa cobaan. Nah, terus menurut mas itu bahasa-bahasa yang kayak gitu itu kan hiburan juga kan aslinya kan, Nggih. hiburan juga kan. Untuk tubuh pikiran kita, dimensi pikiran kita kan membutuhkan ketenangan. Makanya step by step aja harus kita lakukan dengan sempurna. Soalnya begini mas, kadang saya juga mikir lah, dan merasakan bahasa ujian koyo wae kan ini. Terus yang sesungguhnya itu, yang aslinya itu seperti apa sih mas? Yang perlu saya pahami tadi dengan metode 5 dimensi tadi, itu harus sama selesaikan step by stepnya. Baru menginjak ke situ. Nggih. Jadi sama harus melakukan step by step. Tidak bisa sama ingin tahu bagaimana sabar yang sesungguhnya, bagaimana menerima yang sesungguhnya. Tidak bisa. Kita membahas kesadaran manusia. Dalam manusia itu multidimensi. Minimal kita kalau belajar dengan Pancamaya Kosa, ada 5 dimensi kemanusiaan kita. Yang paling kasar adalah raga, pikiran lebih halus, emosi lebih halus, hati lebih halus, dan ruh lebih halus lagi. Bahkan non materi. Itu kan harus dipahami. Nah, keselarasan dari setiap aspek dimensi, kelima dimensi ini yang dinamakan kesabaran. Kalau kita sudah bisa melakukan dengan baik, berlatih dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai masalah, dalam berbagai bidang di kehidupan ini, pada akhirnya kita akan menemukan kesabaran yang sejati. Dari tidak bisa instan itu istilahnya. Proses panjang ya. Proses panjang. Hidup itu, memang kehidupan kita di dunia ini adalah proses mas, bukan hasil. Mungkin saya mengharapkan melakukan sesuatu terus langsung paham apa yang dilakukan, tidak bisa seperti itu mas. Jadi kita harus tujuannya kita harus praktek lah ya mas. Di dunia ini adalah yang penting adalah praktek. Ini pentingnya kan. Di samping perlu kita literasi, banyak pengetahuan itu penting. Tapi seberapapun banyak pengetahuan yang kita miliki dalam agama, segala bentuk sosial dan kebudayaan. Tapi kalau kita tidak pernah mempraktekkan, ya pasti tetap nihil. Sama aja bohong lah ini. Nggih. Sama aja dengan Kebohongan. Kalau bahasanya punya teori tapi tidak praktek. Ya itu namanya ilmu yang belum bermanfaat. Ya, padahal fungsi dari ilmu adalah menjamin kita, atau mudah-mudahan ilmu yang kita miliki bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi minimal untuk diri kita lah. Nggih. Karena kalau saya membicarakan kesabaran, bahkan para alim ulama, para tokoh-tokoh agama itu ya belum tentu memahami itu mas. Karena yang saya jelaskan tadi multidimensi mas, kita itu sebagai manusia. Gini mas, ini ke depan sebagai contoh aja ya, sebagai contoh. Kemungkinan besar sampai bisa paham lah juga ini. Sebagai contoh yang sudah sing wis para alim ulama sing wis sampai ke arah sabar itu, menurutnya dengan ada apa namanya, suatu ulama lah, bisa disebutkan namanya. Banyak sekali mas. Contoh-contohnya biar kita paham juga. Banyak sekali ulama-ulama yang telah mencapai makom kesabaran. Bahkan kesabaran itu tidak terbatas tapi bertingkat-tingkat. Iya. Bahkan tak terbatas. Setiap alim ulama itu mempunyai tingkat kesabaran masing-masing dan tidak bisa diperbandingkan. Sebagai contoh lah mas, saya juga ingin tahu sebagai contoh lah, bisa sampai apa namanya, sebutkan namanya. Ini buat contoh kita juga kan. Sebagai contoh, Allah yarham Kiai Hamim Jazuli Kediri. Ketika beliau sudah mencapai tingkat kesabaran tertentu dalam makom beliau tersendiri yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain dan dipersamakan, beliau mengucap atau beliau itu
mengajarkan kepada kita zikir batin. Kalau kita sudah menyangkut keagamaan, agama ya. kita Islam ya. Zikir batin itu hanya ada satu, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Dari buah dari kesabaran adalah ketika kita sudah bisa zahir batin alhamdulillahirabbil alamin dalam segala hal. Ketika kita mengalami usaha bangkrut, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita sukses, alhamdulillahirabbil alamin. Rumit, alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan mudah, tetap alhamdulillahirabbil alamin, tidak berubah. Puncaknya di situ ya. Nah, buah dari kesabaran yang paling sederhana adalah kita bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin versi pengajaran dari Allahyarham Kyai Hamim Jazuli Kediri. Dan banyak ulama-ulama lain, banyak sekali. Salah satu contohnya lah itu Nggih. kan buat kita bisa memahami juga. Nggih. Makanya paling sederhana kalau sampean apa makna kesabaran yang sesungguhnya ketika sampean sudah bisa alhamdulillahirabbil alamin dalam segala hal di aspek kehidupan sampean. Paling sederhana sih. Ya, poinnya alhamdulillah lah gitu Nggih. kan. Oke teman-teman, untuk sore hari ini ya mohon maaf. Jadi cukup sampai di sini. Cuman yang kita bicarakan cuma satu poinnya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu aja. Jadi untuk teman-teman kita semua kalau ada kritik, saran atau apalah yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.